merampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Mereka, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan pembunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan tema firman Tuhan, domba yang lemah bersama dengan gembala yang baik. Domba yang lemah bersama gembala yang baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Berarti kalau Yesus katakan akulah gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik. Karena dalam teks ini dijelaskan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mengenal dombanya dan masuk dari pintu. Tetapi gembala yang tidak baik, ia tidak masuk melalui pintu. Berarti istilahnya memanjat. Kalau istilah kita dibilang itu pencuri. Kalau pencuri kan nggak mungkin dari pintu, pasti dari jendela atau merusak ventilasi dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ciri-ciri gembala yang baik dalam teks ini dijelaskan bahwa gembala itu memiliki karakter tegas, penuh kasih sayang, rela berkorban, tidak egois, melakukan segala sesuatu dengan tulus dan tidak bersungut-sungut, memiliki kerendahan hati, dan ia mau berjalan di depan, dan tidak meninggalkan domba-dombanya berjalan sendirian kepada guru. Nah, saudara-saudaraku, sementara gembala yang tidak baik atau gembala upahat, mereka bertindak sangat kejam dan keras. Mereka egois, selalu mencari keuntungan sendiri, bahkan meninggalkan domba-domba itu di padang ketika binatang buas datang dan mencerai-beraikan domba itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita ketahui bahwa domba adalah binatang yang sangat lemah dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri, rentan terhadap perubahan cuaca, bahkan larinya tidak cepat, daya tahan tubuhnya sangat lemah, tidak punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri dari musuh, dan sangat mudah tersesat. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, karena tugas gembala itu adalah menjaga, merawat, melindungi, menyembuhkan, menghibur, dan menguatkan. Dan gembala yang baik mengenal domba-dombanya, sehingga Yesus adalah gembala yang baik. Ketika Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik, nama sebagai gembala yang baik, di dalam karakternya yang tegas, penuh kasih sayang, rela berkorban, tidak egois, ia juga memiliki satu tongkat. Kan ada tongkat, ada itu tongkat yang agak bengkok, jadi itu disebut tongkat gembala. Nah, fungsi tongkat gembala itu, dari sekian banyak domba pasti ada yang nakal. Sama seperti kita punya peliharaan, ayam kah itu, ternak kah itu, kan ada saja yang nakal itu. Nanti kok makan terus dicumbingi. Kalau kita punya ternak ayam, kalau babi nanti dikasih makan, ada yang jahat, selalu nakal kawannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari sekian banyak domba ada itu yang nakal.
bersama di dalam satu kawanan, dan di situ Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, gembala Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-domba. Jadi gembala yang baik itu Yesus, domba-domba itu adalah kita, saudara-saudara, domba yang baik, domba yang merasakan hidup nyaman dan tenang bersama gembala yang baik akan menghasilkan keuntungan bagi gembalanya. Dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dijual, semua yang ada padanya bisa dinikmati. Saudara-saudara, kita adalah domba, Yesus adalah gembalanya. Seperti domba itu yang memiliki karakter yang lemah, tidak bisa menjaga diri, rentan terhadap perubahan, bahkan larinya tidak cepat, daya tahan tubuhnya sangat lemah, tidak punya kekuatan melindungi diri, bahkan tidak bisa melawan musuh, mudah tersesat. Itulah gambaran hidup kita. Itulah gambaran kondisi kita. Tanpa Yesus kita akan jatuh sebagai gembala yang baik. Tanpa Yesus kita akan tersesat. Tanpa Yesus kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini, apalagi di tengah situasi pandemik atau virus corona. Itulah sebuah perubahan. Domba tidak mampu menghadapi perubahan, apakah perubahan musim cuaca atau perubahan global, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan sosial seperti yang terjadi sekarang, saudara-saudara, bahwa perubahan ini membuat kita ketakutan, membuat kita rentan, membuat kita tidak mampu berpikir dengan jernih. Namun saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itu, Yesus datang dan berkata, "Akulah gembala yang baik. Engkau bisa menghadapi semuanya, engkau bisa hidup nyaman, engkau bisa menikmati kebaikan, engkau harus hidup bersama dengan aku sebagai gembala yang menggembalakan engkau." Kita sebagai gembala tidak mampu bertahan tanpa Yesus, dan kita lemah, kita mudah tersesat. Hanya dibilang virus corona sudah melanda Juluk Sanggul, pasti semua kita akan kacau balau. Kekacau balauan itu akan membuat kita tersesat. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai domba, marilah terus belajar mendengarkan suara Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita dapat menghasilkan buah. Hanya bersama dengan Tuhan kita dapat menghasilkan kesaksian, dan kesaksian itu adalah buah yang diinginkan gembala yang baik, dan kesaksian itu adalah satu hal yang diinginkan Tuhan, menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jadilah domba yang baik yang terus mendengarkan suara Tuhan, dan biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang diberkati, domba-domba yang lemah tetapi kuat setelah bersama dengan Tuhan, domba-domba yang tersesat tetapi kembali setelah mendengar suara Tuhan, domba-domba yang terlena akan keduniawian ini tetapi pulang kembali setelah ditarik oleh tongkat gembala dan berkumpul bersama dengan Tuhan di dalam kawanan domba. Amin.
Jika firman ini tidak sempurna dan sempurnakanlah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran. Biar Tuhan memberkati kami semua yang mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa.